Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar gempar, Makassar benar-benar gempar. Keturunan Syekh Yusuf, penyebar mula-mula agama Muslim di Makassar. Anak dari seorang ustadz yang sangat terkenal di Makassar ini terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan seorang pejabat ternama di Makassar memanggil beliau untuk mengganti, memberikan sejumlah uang, bahkan ratusan, bisa saja ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah, kalau dia mau, asal dia kembali lagi kepada agama semula, keluar dari kekristenan. Hal ini tidak bergeming, saudara-saudara, pesaksi kita. Ia tetap percaya. Lebih baik dia tidak mendapat miliaran rupiah daripada dia harus meninggalkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dari keluarga diancam, mau disantet, mau dibunuh, dipukul. Bahkan saudara-saudara sampai ditawarin uang miliaran rupiah agar supaya dia kembali lagi kepada agama semula. Namun imannya sudah pasti kepada Yesus Kristus. Hal ini tentu sangat mengejutkan Makassar. Bagaimana mungkin anak seorang syekh, seorang penyebar agama mula-mula di Makassar, seorang anak ustadz yang sangat terkenal, anaknya bisa percaya kepada Yesus Kristus? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Mengapa itu terjadi? Karena itu saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus, ayo, mari baca firman Tuhan, baca Alkitab. Jangan cuma baca buku-buku yang lain, baca Alkitab. Temukan kebenaran yang sesungguhnya yang ada di dalamnya. Maka engkau akan berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama-sama kita saksikan kesaksian berikut ini. Selamat menyaksikan. Haleluya. Saya itu rajin sekali sholat duha dan sholat tahajud. Jadi waktu saya dipanggil oleh salah satu pejabatnya, begitu dia tahu saya menjadi pengikut Kristus, dia panggil saya, dia telepon saya, dan dia bilang, kamu datang, kamu khusus datang ke tempat saya. Saya datang. Kenapa, Pak? Dia bilang, berapa yang kamu punya? Bapak saya, Ibrahim Malik, adalah salah satu ustadz di Makassar, dan juga adalah memang dia bapak saya. Seharusnya ada tambahan Rabiatul Adwiyah, karena nenek saya dari bapak itu ada keturunan, campur keturunan Arab. Bahkan garis keturunannya dari nenek saya yang perempuan itu, dia adalah dari Syekh Yusuf, orang yang pertama kali membawa agama Islam ke Sulawesi Selatan. Bapak saya, Ibrahim Malik, adalah salah satu ustadz di Makassar, dan juga adalah memang dia bapak saya. Pada saat saya masih kecil, dia adalah salah satu kepala cabang Pos dan Giro waktu itu. Kemudian saat ini yang saya jalankan, saya masih sebagai instruktur Pilates sampai detik ini. Ada satu hal yang saya tidak happy pada saat kecil, di mana saya memulai yang namanya ajaran, basic ajaran agama saya itu adalah wajib mengaji. Jadi saya dibawalah ke masjid bersama dengan teman-teman ngaji. Tetapi ada hal yang saya nggak suka. Memang awal saya cepat hafal, cepat itu dari ejaannya semua untuk menyambung-nyambungkan
kalimat itu cepat. Tetapi berjalannya waktu, saya mulai memberontak. Saya nanya ke guru saya, ini artinya apa? Dia nggak bisa jawab. Udah, kamu baca aja. Nggak mau. Saya gitu. Saya mulai memberontak. Saya pulang ke rumah, saya memberontak juga. Saya nggak mau. Gantilah guru. Tetap memberontak. Saya nggak suka. Saya bilang gitu. Berapa yang kamu punya? Kamu masih punya rumah di Makassar, nilainya berapa? Kamu punya apa semua sekarang? Kendaraan kamu dulu apa, berapa, semua hitung. Saya akan berikan berlipat kali ganda. Asal kamu berbalik. Saya langsung bilang begini. Enggak. Saya bukan mencari itu. Saya tidak mencari. Saya masih bisa. Saya masih hidup, masih bisa mencari nafkah. Dia bilang, kamu tahu nggak? Kamu sudah kafir. Memang dia intelek dan bahasanya juga baik. Tapi saya langsung jawab, Pak, yang namanya kafir itu, kalau dia tidak bertuhan, kalau dia tidak punya senderan keimanan itu, tapi mungkin karena dia tahan marah, langsung dia bilang, ya udah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sangat-sangat terpukul dengan banyak. Saya ini nahan nangis nih, jangan sampai saya nggak mau kena. Bapak Ibu yang mengancam saya, semua yang mau membunuh saya, satu persatu meninggal. Saya berkali-kali dikasih santet sama kakak saya yang tertua lagi. Sebelum dia meninggal, saya mau cerita bagaimana dia sebagai wakil keluarga. Awal pertama saya di sidang, ya, saya di Makassar waktu itu, ibu saya lagi sakit dan dia datang dan saya di sidang. Saya tidak cerita ini sepupu-sepupu saya, nggak usah lah, karena dia itu sidang, dia caranya intelek. Tapi waktu kakak saya, dia sidang pertama, dia bilang apa sama saya? Kamu tahu bahwa saya hanya tampar kamu, hanya tampar. Dalam tempo 3 hari kamu mati. Saudara, saya di depan dia itu, saya hanya nangis. Nangis dan nangis terus. Nangis terus. Saya cuman bilang begini, kenapa kamu jahat sama saya? Kenapa kamu begitu lakukan itu kepada saya? Saya tidak pernah meminta dari keluarga atau siapapun. Tidak. Termasuk kamu, pernahkah untuk biaya anak saya? Enggak. Saya berjuang sendiri. Tapi kenapa kamu dan keluarga lain begitu memusuhin saya? Lalu dia bilang, ini syirik. Kamu tahu, kami keluarga campur. Tapi semuanya masuk Islam. Saya bilang, ya, itu kan beda. Dia begitu bilang gitu. Berdiri. Berdiri dan dia mau pukul saya, begitu angkat tangannya. Tangannya kaku. Dia tidak bisa lakukan. Dia pegang tangannya sendiri dan dia turunkan. Dia langsung kaku tangannya. Mulai dari shoulder sampai ke bawah. Sini. Dari bahunya sampai ke bawah. Itu kaku. Itu yang pertama. Dan besokannya saya pamit sama ibu saya untuk balik ke Jakarta. Waktu itu saya datang sama anak saya.
Karena ditelepon mama saya sedang sekarat. Sudah dihadapkan ke kiblat. Dia di Samarinda belum datang. Saya datang sama anak saya berlutut di depan ibu saya. Dan saya berdoa. Saya angkat pujian. Kemudian saya berdoa untuk ibu saya. Dan saya katakan, dan di dalam kamar itu, begitu banyak orang, majelis taklim. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya angkat pujian. Bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan itu terjadi, ibu saya sehat. Saya cuma katakan, mama masukin rumah sakit, cuma perlu infus. Itu terjadi. Dan besokannya itu kakak saya datang, saya disidang. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Bapak di sorga, karena malam ini saya boleh diizinkan untuk menyampaikan kesaksian, dan terima kasih untuk Pak. Nama saya Rabiah. Sebenarnya terlahir memang tercatat sebagai Rabiah. Seharusnya ada tambahan Rabiatul Adwiyah. Karena nenek saya dari bapak itu ada keturunan, campur keturunan Arab. Bahkan garis keturunannya dari nenek saya yang perempuan itu, dia adalah dari Syekh Yusuf. Orang yang pertama kali membawa agama Islam ke Sulawesi Selatan. Saya bersaudara cukup banyak, 9 orang. Bapak saya, Ibrahim Malik, adalah salah satu ustadz di Makassar. Dan juga adalah memang dia bapak saya, pada saat saya masih kecil, dia adalah salah satu kepala cabang Pos dan Giro. Waktu itu. Kemudian saat ini yang saya jalankan, saya masih sebagai instruktur Pilates sampai detik ini. Dan juga masih ngajar lewat online karena selama ada pandemik ya. Puji Tuhan, juga Tuhan mempercayakan kepada saya sejak tahun 2015, Tuhan memberikan satu tanggung jawab di mana di apartemen saya membuat satu persekutuan. Awalnya dinamakan Persekutuan Doa Ukumene Sunter Parview. Dan kemudian awal 2017 berubah menjadi All for Christ. Dan sampai saat ini juga masih dinamakan All for Christ. Jadi dari sejak 2015 sampai saat ini Tuhan masih memberikan kepercayaan itu untuk saya menjadi ketua di persekutuan ini. Puji Tuhan, malam ini saya akan berbagi bagaimana sampai saya menjadi pengikut Kristus. Seorang yang berasal dari Sulawesi Selatan, bapak saya Makassar, Jenta, Cekne Ponto Takalar. Ibu saya Bugis Bone Maros. Walaupun dari nenek saya yang perempuan dari bapak itu keturunan Arab, ada dari Syekh Yusuf, dan keturunan kami dari awal sampai tidak ada yang namanya Kristiani. Memang ada kawin campur, tapi semua masuk menjadi Muslim. Saya kecil, Pak. Sebelum saya punya adik, saya sudah terpisah dari ketiga kakak saya. Saya diserahkan kepada tante saya. Tante saya ini kakak kandung
bapak saya. Tante saya ini anaknya 2 meninggal semua dan juga suaminya meninggal. Sehingga rasa kasihan mengasihi kepada kakaknya ini, saya ditaruhlah di sana. Jadi kehidupan saya sejak kecil berbeda dengan ketika kakak saya. Sekali seminggu saya dijemput untuk datang ke rumah bapak saya ataupun dibawa ke rumah nenek saya. Karena saya ini terpisahnya eh, eh, banyak hal yang membuat saya merasa berbeda. Yang pertama di rumah tante saya itu, di area tempat tinggal tante saya itu tidak ada listrik, Pak. Jadi otomatis di rumah tante saya itu juga tidak ada listrik. Tidak ada pam, udah pasti. Jadi pakainya sumur. Jadi saya dari kecil itu udah merasakan. Kalau saya ke rumah bapak saya atau ke rumah nenek saya itu berbeda. Bapak saya waktu itu tinggal di Jalan Pelanduk. Itu rumah instansi ya, diberikan oleh kantor. Jadi saya merasakan perbedaan-perbedaan itu yang cukup banyak, dan sebagai anak kampung, saya merasa diri saya anak kampung karena kalau ke rumah bapak saya itu baru saya merasakan, oh perbedaan banyak sekali. Sampai akhirnya satu saat, karena di rumah, di sekitaran rumah tante saya itu begitu bagus, halaman luas, sekitaran juga luas, tetangga-tetangga luas, kemudian pohon-pohonnya banyak, sekitarnya rindang, dan juga buah-buahan banyak. Dan saya happy di situ, Pak, happy. Nah, ada satu hal yang saya tidak happy pada saat kecil, di mana saya memulai yang namanya ajaran, basic ajaran agama saya itu adalah wajib mengaji. Jadi saya dibawalah ke masjid bersama dengan teman-teman mengaji, tetapi ada hal yang saya nggak suka. Memang awal saya cepat hafal, cepat itu dari ejaannya semua untuk menyambung-nyambungkan kalimat itu cepat. Tetapi berjalannya waktu, saya memulai memberontak. Saya nanya ke guru saya, ini artinya apa? Dia nggak bisa jawab. Udah kamu baca aja. Ah, nggak mau. Saya gitu. Saya mulai memberontak. Saya pulang ke rumah, saya memberontak juga. Saya nggak mau. Gantilah guru. Tetap memberontak. Saya nggak suka. Saya bilang gitu. Saya nggak suka. Sampai pada suatu saat, setiap saya disuruh ngaji, saya kabur. Namanya anak kecil ya, tapi saya cepat larinya. Udah dari kecil itu Tuhan memberikan talenta kepada saya jadi atlet. Itu gift benar-benar saya dapat dari Tuhan. Saya lari cepat. Akhirnya satu waktu saya pegangan di kawat duri, pagar, dan saya ditarik sama kakak sepupu saya. Dan terjadilah, ini sampai sekarang masih ada bekasnya, dijahit karena robek. Robek ada 4 sobekan. Dan di situ saya merasakan sakit yang luar biasa, yang saya tanya sama waktu itu bapak saya, kenapa ya harus begini? Setiap bapak saya datang, saya nanya, kenapa mengaji mesti begini? Saya bilang saya nggak mau. Nah, setiap pernah juga saya dikejar, saya masuk ke pemotongan hewan. Karena tidak jauh dari rumah tante saya itu, namanya itu kan daerah agak Texas ya, di rumah tante saya itu perkampungan yang kalangan menengah ke bawah yang saya lihat itu ya. Nah, saya kabur dan ngumpet di samping kandang babi. Jadi saya tidak dicari ke sana karena dipikir itu haram, nggak mungkin saya ngumpet di sana. Dan berjalannya waktu,
Akhirnya saya tidak bisa berkutik. Saya harus belajar di rumah dan private. Ya udah, private di rumah, guru ngajinya datang. Bla bla bla, setiap itu saya kadang bercanda gitu, ngajinya udah dibuat asal-asalan aja. Terus guru saya marah. Dia bilang, "Kamu berdosa ini kalau kamu begini cara kamu ini kamu ngeledek." Oh enggak, ini habis disuruhnya begini kan kita semakin pintar, semakin disuruh intonasinya yang bagus ya. Diajar supaya bisa ikut nantinya bertanding. Tapi saya makin buat yang tidak baik gitu. Tapi saya selesai, tamat dari Quran kecil, Quran besar tamat. Cuman saya menganggap bahwa itu hanya bacaan aja. Saya nggak tahu artinya. Nah, singkat cerita, karena bapak saya kalau khotbah dekat masjid rumah tante saya, misalnya dia datang, ditahu bahwa bapak datang, dia diminta untuk khotbah, saya datang. Nah, sekali waktu saya nanya bapak saya, kenapa bapak tidak pernah mengkhotbahkan itu Isa Al-Masih? Katanya itu Isa Al-Masih itu sangat itu nabi yang hebat. Terus bapak saya nggak bisa jawab, dia bilang, dia pukul jidat saya, udah kamu nggak usah inilah, dia tinggalin saya. Ya udah. Kemudian berkembangnya waktu terus saya berjalan dengan saya hidup di kampung tante saya ini, di tetangga saya ini ada lapangan badminton open ya. Kalau malam itu pakai petromak untuk mereka orang dewasa main. Tapi kalau malam saya menjelang maghrib saya udah nggak boleh keluar kan. Ada juga lapangan meja pingpong. Nah saya bagus main pingpong. Saya main. Ada keluarga ya family kakak sepupu ya. Datang dia lihat saya cukup bagus. Saya dikasih bat. Terus saya main. Wah nanti kamu ya saya ikutkan bertanding. Nah, lalu kemudian saya lihat ini badminton buat saya lebih menarik. Saya bukalah bat saya, bat itu karetnya, lalu saya main di depan rumah. Kami bikin pagar depan rumah itu karena pagar beluntas ya, tapi rapi bagus ya. Tante saya punya tempat. Kemudian saya main sama teman-teman saya pakai bat itu. Nah, kalau ada kok itu juga kok bekas yang kami dapat. Singkat cerita, saya mulai main di lapangan orang dewasa. Main sama teman-teman, main sama orang dewasa, kemudian dilihat cukup baik. Cukup teknik bermainnya baik. Jadi, Bapak Ibu, saya menjadi atlet itu bukan saya masuk di dalam klub. Tidak. Saya benar-benar bertumbuh menjadi atlet, itu pemberian dari Tuhan. Saya di kampung itu bisa main pingpong, bisa main badminton, dan juga lari saya kencang, itu semua pemberian. Setiap ada pertandingan, mau 17-an, mau di sekolah, mau apa, saya selalu juara 1. Nah, karena dilihat saya cukup bagus main, ini bapak saya nggak tahu. Bapak saya kan sibuk. Waktu itu apalagi waktu bapak saya pindah mutasi ke satu daerah namanya Palopo, dia kepala cabang di sana, kepala cabang pos dan giro. Pindah, yang mana tahu ini anaknya ini satu bisa main. Nah, terus bapak saya mutasi kembali ke Makassar. Dan akhirnya begitu kakak sepupu saya bilang, kamu ikut tanding. Nah, ayo saya ikut aja. Saya itu enggak punya raket kan. Nah, saya akhirnya dikasih raket sama kakak ipar saya main. Kemudian saya mewakili klub kakak ipar saya itu dia bekerja di Bulog. Namanya klubnya itu Sejahtera. Saya masuklah dan mewakili klub ini. Kemudian saya bertanding masih pakai nama Rabia. Lalu saya pertama kali tampil saya juara 3, Pak. Kemudian saya diikutkan bertanding se-Sulawesi Selatan. Itu mengapa saya bisa diikutkan?
Karena bapak saya telepon. Waktu bapak saya baca di koran, yang diikutkan bertanding se-Sulawesi Selatan, itu hanya juara 1 dan 2. Lalu dia telepon kepada pelatihnya, bahwa yang juara 3 itu anak saya. Oh, anaknya Pak Ibrahim. Iya, nah sejak itu nama saya ditaruhlah tambahan di belakang Rabiah Ibrahim. Nah, mulailah pada saat ikut se Sulawesi Selatan, saya juara 1 mengalahkan mereka semua. Dan mulai tahun 75 itu saya usia 14 tahun ya, saya juara junior, kemudian saya pertama ikut ke Jurnas, tahun berikutnya juga kami juga ikut ke Jurnas, tahun berikutnya juga sampai dikatakan kalau kamu tahun 77 mau berangkat ikut PON, pertama kali saya ikut PON, itu harus mengalahkan senior kamu. Wah, saya juara junior lalu harus mengalahkan senior. Itu sulit ya, secara di atas kertas sulit. Tapi karena bapak saya itu hobi olahraga, dia bilang sama saya, kamu menang lah, ayo. Jadi saya setiap bertanding, saya cuman punya yang namanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya pukul kok. Bismillahirrahmanirrahim, saya pukul kok. Karena saya percaya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam arti saya mengartikan di sini, Maha Penyayangnya itu kasih saya menang. Dan alhamdulillah pada saat itu saya juara 1 mengalahkan senior saya. Dan berangkatlah saya pertama kali di PON tahun 77. Pada tahun 77 sebenarnya saya harus berada di sekolah olahragawan Ragunan bersama dengan kawan saya Susi Oge. Susi Oge ini akhirnya dipartner dengan saya, ya. Nah, Susi Oge ini juga jago. Kita kalau menang, tapi waktu Mopon saya juara 1-nya. Sampai akhirnya kami berangkatlah PON. Setelah PON kami masuk Sport Center Ragunan bersama Susi Oge. Di Sport Center Ragunan ini saya melihat Susi Oge ini tiap hari berdoa. Dan setelah itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya lihat habis itu pakai tasbih. Pakai rosario bukan tasbih. Saya bilang, kamu sama saya ya. Kayak tasbih. Tapi kawan saya ini, Susi Oge nggak pernah baca Alkitab. Nah, kami hanya 2 bulan di Ragunan, kami langsung ranking nasional. Juara 3, ganda junior. Kemudian kami melangkah prestasi lebih baik. Pada saat itu saya main tunggal, main ganda. Sampai pada akhirnya, tahun itu juga, 78, kami bersama dengan tim junior, kami juara Asian School. Ya, angkatan kami itu ada Ivana, ada Susi Oge, ada almarhum Novianti, Yanti, dan karena kami putri 5, putranya ada 6, ada Lius, Icuk, Bobby, Sigit, ya. Tahun berikutnya juga, dan kami pada saat itu saya runner up, tapi kami menjuarai untuk bergu, kami juara. Tahun berikutnya saya dan tim juga juara kembali 79. Lalu tahun 80 tetap saya prestasi cukup lebih baik lagi. Saya memang tidak pernah juara 1 ya. Saya juara 3 karena itu sangat sulit untuk menggeser Jawa pada saat zaman saya itu sulit. Di tahun 70-an itu sulit sekali. Kita bisa masuk aja di Jawa, di luar Jawa itu alhamdulillah.
Sampai pada satu saat bapak saya meninggal, usia yang sangat muda, 46 tahun, masuk 47, di situ saya terpukul banget. Sangat-sangat kehilangan bapak saya. Dan akhirnya setelah saya tamat dari sekolah Ragunan ini, kemudian saya masuklah di Senayan, di mana kami mengikuti seleksi yang ketat, dan saya bersama dengan teman-teman termasuk Susi Oge juga masuk Pelatnas Senayan. Selama di Pelatnas, saya melihat teman sekamar saya, Mary Herlin, dia dari Surabaya, Jawa Timur, karena kami satu kamar, tempat tidur sendiri-sendiri. Setiap subuh saya sholat, habis itu dia juga sembahyangnya dia duduk, dan saya lihat betapa dia betul-betul khusyuk pada saat dia berdoa. Habis dia berdoa, dia baca Alkitab, dia stabiloin. Saya juga bawa Quran, Qurannya saya taruh di atas lemari. Dah. Dan sampai akhirnya pada satu saat saya bukan terpaksa, ini kebijakan dari PBSI, tahun berikutnya saya dipindahkan ke flat sebelah, saya sekamar dengan senior saya, Ruth Damayanti. Karut ini setiap hari, setiap detik dia bunyiin terus tipnya dengan puji-pujian. Aduh, saya nggak bisa sholat. Saya mau negur, nggak bisa, itu kakak senior saya. Jadi kalau dia pergi baru saya sholat. Aduh, saya merasa, aduh gimana nih, sampai saya hafal. Masa sih lagu gitu saya mau begini, nggak konsen lah saya. Udah. Satu waktu, saya sedang duduk di teras depan, ya di flat. Ivana Lee, waktu itu dia sudah, prestasinya sudah jauh ya, bagus. Dia panggil saya, yuk kita ke gereja. Saya bilang, enggak gue nggak mau. Ngapain ke gereja? Enggak, ini ya, ibadah Natal. Enggak nggak mau gue masuk gereja. Terus kata dia, kita nggak masuk gereja, kita di luar aja, temenin gue yuk. Dia maksa-maksain gitu aja, tapi nggak maksa banget. Dia bilang, ayo. Nah, lalu saya nggak tahu dengan hati apa, saya bilang, oke, kalau di luar gereja boleh. Saya kan pikiran gini, oh itu kalau orang Kristen bikin acara, itu kan makanannya, apanya kan, wah, udahlah, jotanya makanan aja. Lalu berangkatlah saya bertiga, Ivana, saya, dan Mary Herlin. Sampai di sana, benar kami di luar, karena ada tenda, dan kami, saya juga ngikutin, duduk berdiri, itu aja saya ikutin, saya baca-bacain, oh bagus ya. Nah, itulah awal pertama kali saya masuk yang namanya melihat orang khotbah, walaupun saya tidak langsung jauh ya, karena dia di dalam dan belum ada layar. Setelah itu, di Senayan pun tidak pernah dari teman-teman atau senior-senior saya yang menyampaikan tentang siapa Yesus. Begitupun dengan teman-teman saya, atlet-atlet lain yang lagi ada di kompleks atlet ini, tidak pernah bercerita tentang Yesus. Apalagi mengajak menjadi pengikut Kristus. Oh enggak sama sekali. Tapi mereka memperlihatkan kasihnya. Mereka memperlihatkan hal-hal yang penuh dengan kasih sayang kepada kita. Boleh musuhan di lapangan, tapi kasihnya sangat luar biasa di luar. Nah, karena pada saat itu saya dengan Kak Vera
Ferawati, begitu saya tahu bahwa dia ikut menjadi mualaf, saya senang banget. Ya, apalagi dia dari luar, saya dihadiahin tasbih segala macam. Oke. Nah, di Senayan ini saya melihat bahwa senior saya pun banyak. Rudi Hartono, Imelda, Christian, Adinata, teman-teman yang lain, itu pun tidak pernah, dimanapun tidak pernah bercerita tentang Yesus. Atau misalnya, jarang sekali saya dengar mereka menyampaikan sesuatu bahwa Tuhan yang bekerja. Saya nggak tahu ya kalau di luar, di belakang kami ya. Tapi yang saya paling sangat diberkati selama saya di Senayan, itu adalah Mary Herlim. Sangat-sangat sedih. Jujur, saya tuh pengen banget membuka itu Alkitabnya, karena Alkitabnya tuh ditaruh di atas kepala, di bantal. Saya anggap ini, itu jimatnya, tapi saya nggak berani loh. Bayangin, ini kok bisa sih tiap hari dia stabiloin. Itu niat saya pengen banget lihat stabilonya apa sih. Nah gitu. Nah, tapi saya nggak berani, nyentuh aja takut kayaknya. Udah. Nah, sampai pada suatu saat, karena prestasi saya sudah tidak sebaik yang diharapkan, juga terakhir saya ikut PON 81 dan saya juga juara 3. Lalu saya sempat kuliah di ASMI, di mana kami mendapatkan beasiswa masuk ASMI Pulau Mas Jakarta, dan juga atlet-atlet nasional diberi keringanan untuk bekerja di bank ataupun di pemerintahan, di mana pada zaman Pak Harto waktu itu. Ya puji Tuhan, saya diterima di Bank Bumidaya, di bank pemerintah. Kemudian saya juga kuliah di ASMI. Berjalannya waktu, saya prestasi tidak sama dengan teman-teman saya yang lain. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, saya tidak mau, nggak usah lah saya cerita, karena ya udah, memang seperti itulah. Dan akhirnya saya harus berbalik, pulanglah saya ke Makassar, mutasi. Saya mutasi ke Makassar, dan tidak lama kemudian saya married. Sebelum saya married, saya persiapkan diri yang sangat bagus. Karena waktu saya balik pun ke Makassar, saya nggak pernah lawan perempuan, lawan saya laki semua. Dan laki pun saya bisa kalahkan pada saat saya sparring. Jadi saya menganggap bahwa saya masih mampu nih untuk bisa masuk kembali. Namun, ya itulah, sesuai firman, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Saya married akhir 1984 akhir, kemudian saya hamil. Saya juga nggak tahu kalau saya lagi isi. Karena waktu itu saya harus berjuang untuk apa? Untuk mengalahkan dari daerah lain untuk bisa tahun 85 itu tim kami ikut PON kembali. Dan setelah saya nggak tahu, saya lagi isi, ya saya main, saya bertanding, terus menang, dan kami dinyatakan untuk bisa berangkat. Pada saat itu ada junior saya yang sudah menyusul kembali ke Jakarta, sudah masuk, itu Rosiana Tendean, dan dia juga sudah ada di sana. Ada Susi Tendean juga sudah di Jakarta, dan Susi Oge tentunya ada. Dan ini persiapan pada saat itu tahun 85 saya
menganggap bahwa saya bisa dapat emas. Karena layer 1 nggak ikut. Tapi apa dikata, karena saya harus sudah hamil ya. Ya udah, mereka yang main. Puji Tuhan, berjalannya waktu saya tetap bekerja dengan baik. Saya tetap taat menjalankan ibadah saya sebagai seorang muslim. Sebelum bapak saya meninggal, waktu saya masih kecil pun, bapak saya tidak pernah melarang kami atau memberikan wejangan-wejangan yang tidak baik untuk orang lain atau agama lain. Saya dari kecil sudah tertanam mengenai hablum minallah dan hablum minannas. Sudah diajar bahwa jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu selalu yang disampaikan oleh bapak saya, ibu saya, maupun tante yang membesarkan saya. Tante saya juga tidak sulit karena tante saya itu punya home industry, dia ada buat lilin, dari lilin putih, lilin merah, lilin sembahyang, dan itu langganan toko-toko di Makassar itu semuanya kan ambil sama dia. Dan itu semua bukan Islam. Jadi tante saya udah bergaul juga sama semua agama. Jadi dia mengajarkan juga kepada saya bahwa kita harus selalu baik kepada siapapun. Jangan selalu punya negatif pada orang. Namun satu yang bertentangan dengan hati dan pikiran saya, di mana berbeda yang diajarkan bapak saya dengan tante saya, dengan komplotan-komplotan yang selalu nongkrong di rumah tante saya, sepupu-sepupu saya, karena rumah tante saya itu dibuat pertemuan, mereka di situ kongko-kongkonya. Ini saya anggap keluarga, family, sepupu-sepupu saya itu baik yang dari mana-mana, mereka suka ngumpul di situ, jagoan-jagoan semua. Saya dari kecil sudah tahu kalau mereka dia habis bunuh orang, saya tahu, wah pokoknya dia ngajarin saya gini, kamu kalau ada yang coba-coba pukul kamu, kalau kamu tidak pukul, saya yang pukul kamu ya. Loh, jadi orang tua saya mengajarkan beda, sepupu saya mengajarkan beda. Om saya juga, om adiknya bapak saya itu, wah awas kamu ya kalau pokoknya kamu harus hajar semua orang. Aduh, saya ini kok dididik seperti itu. Jadi dua yang bertentangan buat saya, hati saya dan pikiran saya. Nah, singkat cerita, setelah saya married, saya dikarunia 2 orang anak, saya tidak cocok perkawinan. Saya katakan, kita bercerai dan kamu harus tanda tangan ini. Perceraian pun saya itu sulit, Pak. Kenapa? Karena saya dari bank pemerintah harus izin ke kantor, kemudian dari izin kantor harus juga izin ke kantor pusat. Setelah ada dari pusat persetujuan untuk melakukan perceraian baru boleh. Saya lagi sidang ditanya, loh mana surat dari kantor? Oh mesti begitu, ya udah ditunda lagi. Waktu sebelum kami bercerai karena papanya anak-anak saya ini tidak mau bercerai, dia sandra anaknya. Sandra anaknya dan ini saya cut karena panjang. Kalau saya kupas ini terlalu panjang. Udahlah, saya hanya konsentrasi kepada anak saya. Walaupun saya sempat sakit, waktu itu saya kalau nggak salah saya 2 kali masuk rumah sakit. Pertama saya sakit gejala tifus, yang kedua sakit karena saya stres, anak saya dibawa kabur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya di rumah sakit, saya melihat betapa orang Kristen itu luar biasa setiap menengok orang sakit. Kenapa?
Saya kebetulan berdua di kamar itu. Dan di samping saya itu Kristen. Setiap orang datang berdoa. Semua orang datang pasti berdoa. Sementara saya tidak pernah yang doain. Saya bilang gini, jadi saya baring-baring, saya lihat gini, oh bagus sekali ya mereka ya. Kok saya nggak pernah ada yang doain sih. Sekali waktu mereka, ibu-ibu datang, nanya-nanya sakit apa, saya bilang saya istirahat aja. Karena masih gejala tipes. Oh boleh saya doain? Oh silahkan Bu. Ya doainlah saya. Ya saya senang lah namanya orang doain. Waktu saya sehat dan sudah masuk kantor, saya cerita sama teman saya. Itu loh di rumah sakit itu orang Kristen begini loh. Masa setiap orang datang tuh doakan. Nah saya nggak pernah didoakan. Nah satu waktu mereka datang loh doain aku. Terus kata dia, alah itu kan mereka minoritas. Memang dia begitu cari muka. Jadi saya juga nangkep, oh iya juga ya. Oh iya minoritas kan. Pas lah. Nah, tapi saya tidak terlampau fokus ke sana. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya terus bekerja dengan baik. Teman-teman saya juga di kantor yang Kristen, Katolik juga baik, sangat baik. Baik, apapun yang saya tidak pernah melihat hal-hal buruk di antara mereka. Ya, saya cuma melihat mereka itu ada satu kesatuan, mereka buat kayak persekutuan gitu ya. Nah, tapi saya nggak pernah ngikut-ngikut. Nah, singkat cerita, saya minta pindah ke Jakarta. Saya minta pindah juga saya nggak tahu kenapa. Secara saya juga udah punya rumah. Ya, saya juga waktu itu saya udah sempat juga ngelatih anak-anak kecil. Ya, lalu saya juga udah punya certified badminton. Saya dapat certificate A, juga dapat B di nasional. Namun keinginan saya untuk pindah balik ke Jakarta itu sangat besar. Semua bilang, kenapa kamu? Tante saya, kenapa kamu mesti pindah? Saya juga nggak tahu, tapi saya harus pindah. Saya gitu. Mungkin juga di pikiran saya pada saat itu, supaya saya bisa dekat ke anak saya, karena dia di Jawa kan. Akhirnya kepindahan saya juga itu semua campur tangan Tuhan. Karena tidak mudah orang pindah masuk Jakarta. Dan saya pas ada kosong yang saya bisa diterima di cabang DI Panjaitan. Pindahlah saya ke cabang DI Panjaitan. 96 saya pindah. Lalu begitu saya Jakarta, saya bilang, waduh, saya ini bukan makin baik ya. Ketemu teman-teman lama saya, ya setelah saya tidak badminton lagi, saya suka clubbing, saya ngerokok, saya tidak drugs, cuman itu aja. Saya suka pokoknya yang namanya ke diskotik, hobi banget, mabok. Kenapa saya mabuk? Karena sebenarnya saya nggak kuat minum. Tapi orang Makassar bilang, tale-talekan. Tale-talekan mau dikata gitu loh. Apa, belagu banget. Padahal dia nggak kuat. Tapi lama-lama saya kuat. Bayangin aja saya bisa kuat, saya sampai nyetir, saya bisa juga minum. Nah, saking saya menganggap di situ, wah, ini saya udah mulai nggak bener nih. Nah, tapi saya tetap kerja dengan baik di kantor. Pada saat itu ada kerinduan saya, Tuhan. Setiap saya sholat, saya mengatakan, yang ihdinas siratal mustaqim. Itu kan artinya tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Saya selalu bilang, gimana ya Tuhan? Dan saya akhirnya
pada saat itu karena pindah kos dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kebetulan kos-kos yang saya tempati itu tempatnya bagus-bagus semua. Karena wanita semua, ya anak saya aja laki dan tidak banyak orang. Paling banyak itu 6. Nah, satu waktu teman saya ngajak ke tempatnya. Karena dia bolak-balik Jakarta, Makassar, Jakarta, Belanda. Udah, kamu tinggal di rumah saya. Tapi saya nggak betah. Karena dia bilang gini, kamu kalau teman-teman kamu datang, nggak boleh ya ke disko. Enak aja loh, ya mendingan saya pindah. Ya pindah, karena saya mau bebas dong. Udah, pindah. Satu waktu saya pindah, dapat deket kantor saya. Itu bisa jalan kaki ke kantor. Rumahnya cukup besar, tempatnya bagus, dan dia tidak menerima laki, tapi anak saya boleh. Dia cuman menerima 2 orang. Ada di depan kamar saya 1 perempuan, dan saya boleh diterima. Dia menyampaikan bahwa kami cukup ketat, nggak boleh pulang malam, paling telat jam 11. Itu 97. Kemudian saya bilang, oh ya baik. Nah, waktu saya di sana, 2 bulan sebelum saya terima Yesus, saya itu rajin sekali sholat duha dan sholat tahajud. Dan saya juga tidak tahu kalau yang saya tempati ini adalah rumah pendeta. Gembala sidang. Tiap hari kali ibunya ini, setiap saya di luar di taman ngerokok, dia doain saya. Tiap datang dengan kasih, dia tepuk-tepuk. Udah, jangan terlalu banyak. Oh enggak apa-apa Bu, kan saya enggak ngerokok di dalam. Enggak. Tuh. Nah, aturan di rumah itu jam 11 paling terlambat. Harus ada di rumah. Saya bilang, wah ini bagus nih. Berarti saya udah nggak bisa nih jalan-jalan lagi. Wah, clubbing nggak boleh. Saya sampaikan sama teman saya bilang, udah lo pindah aja. Ngapain sih situ? Enggak gue suka di situ. Ibunya baik, bapaknya sabar, jarang ngobrol, baca terus. Nah, mana saya nggak tahu kalau dia pendeta. Satu waktu saya pulangin anak saya ke Makassar. Kamu pulang aja dulu sekolah di sana ya. Masuklah dia di Makassar. Sebelum kami pindah ke Makassar, anak saya itu juga saya sekolahkan dari TK sampai SD kelas 4, karena kelas 5 kami pindah Jakarta. Itu sekolahnya anak saya juga sekolah Atira, setara dengan Al-Azhar di Jakarta. Itu Atira semua orang tahu di Makassar. Itu sekolah Islam yang bagus ya. Nah, begitu saya pulangin anak saya ini kok sangat berubah. Tiap nyampe kantor, sebelum saya kerja, saya sholat duha. Lalu makin teman-teman saya lihat begitu, teman saya juga ikutan. Wah, ikut sholat duha ya. Wah udah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Dan akhirnya satu waktu saya ketemu ada kawan dari kawan saya itu ya, ketemu dia namanya Nina. Nah, saya kenalan dia bilang, saya lihat memang dia Kristen. Terus dia bilang, iya memang saya Kristen, tapi saya bukan fanatik. Maksud kamu apa? Dia bilang, ya saya tidak fanatik seperti orang-orang lah. Nah, satu waktu kita ke Bogor meninjau dia punya usaha. Lalu saya lihat malamnya dia doa. Dia doa, ini kok dia bilang gak fanatik, tapi dia doa. Lalu dia bilang, sebelumnya saya mau doa untuk kamu ya. Saya bilang, oke, thank you. Dia doa, saya bilang, ngapain? Jamah dia, kasihani dia. Dalam hati saya, lu mau kasihani apa?
Saya nggak apa-apa dalam hati saya. Tuh. Kemudian besok pagi kita habis breakfast, terus dia tinjau semua kerjaannya udah beres, terus kita pulang. Nah, pada saat perjalanan pulang, saya terus ngomong, saya pengen dong ketemu Pak Pendeta itu yang gendut. Saya kurang tahu namanya kan waktu itu. Oh, Pak Gilbert. Iya itu kali. Pokoknya gendut. Udah. Dia bilang, oh iya nanti ya. Coba. Tapi kalau bukan Pak Gilbert, kamu mau nggak? Ada hamba Tuhan dari Amerika. Ada namanya Ibu Ruby. Oh, mana-mana aja deh. Nah, saya nggak tahu kalau yang tempatin saya kos itu temannya Pak Gilbert. Ya udah, akhirnya kami janjian. Tanggal 20 Agustus 97 kami janjian, dia di Bintaro, saya berangkat dari kantor, kami bawa masing-masing kendaraan. Saya menuju ke Bintaro. Di Bintaro ini saya ketemulah Ibu Ruby. Kemudian saya ngobrol. Sebelumnya saya masuk kamar mandi, saya baca bacaan saya. Karena saya dulu kan juga pernah berguru. Saya pikirnya ini lo pasti nggak bisa bikin apa-apa. Tapi setelah saya disampaikan bahwa kasih Kristus, dia menyampaikan ayat yang pertama kali yang langsung menyentuh hati saya dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya nanya, dia siapa? Dia katakan dia Yesus. Oh. Kemudian saya langsung bertanya tentang Yesus ini. Dia katakan, Yesus itu hanya Yesus yang membawa kita ke surga. Hanya Yesus juru selamat. Saya diam. Saya terus teringat bahwa di agama saya juga ada nih. Ini Yesus itu Isa Al-Masih kah sama kah? Alaihissallahu biahkamil hakim. Saya ini kan bukan orang yang jago banget. Saya bukan lulusan pesantren. Saya juga bukan ngaji jago. Bisa ngaji. Tapi kan saya nggak begitu sehebat siapa gitu. Kemudian saya terus bertanya. Ini kalau Yesus itu yang kamu katakan juru selamat, ya hanya dia. Dia ada juru selamat. Dia membawa kita semua umat yang percaya kepadanya. Terus udah, saya diam. Lalu dia sampaikan bahwa dia sama dengan Isa Al-Masih yang menurut kamu yang ada di Al-Quran. Sebab Al-Quran juga mencatat tentang Isa Al-Masih, anak dari Maryam, anak dari Yusuf. Oh, saya bilang, oh iya. Dalam hati saya begini, kalau sama, kenapa ya? Kok orang Islam semuanya nggak terima Yesus? Kan sama, cuman beda nama. Seperti saya kali panggilannya Abi, nama saya kan Rabiah Abigail Karunia. Tapi ya udah. Terus saya tuh banyak dikasih masukan lagi. Wah, terus saya merasa saya diam aja. Terus tiba-tiba, saya harus di rumah tempat saya nginep, tempat saya kos ini, saya harus balik jam 11. Saya harus ada di sana jam 11. Dia tantang saya. Gimana? Kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu atau tidak? Terus langsung saya bilang, oh iya, saya terima dia. Saya langsung didoakan. Setelah didoakan, udah saya pulang.
Saya pulang, kemudian saya ngebut di jalan karena harus sampai jam 11. Di tengah jalan itu pun saya ngebut, masih ingat kan? Aduh, Tuhannya orang Kristen saya terima dan bagaimana ya? Akhirnya tibalah saya jam 11 lewat 5 menit. Saya bilang cuma lewat 5 menit. Puji Tuhan bisa masuk. Besokannya saya kerja selama seharian. Saya tuh dikatakan pelepasan oleh Ruby ini yang saya terima Tuhan. Kenapa? Karena saya maaf ya, saya buang-buang air selama 25 bahkan lebih kali ya. Saya buang-buang air, tapi aneh saya nggak lemes. Dan kemudian berjalannya waktu setiap hari saya itu agak takut ya. Terlebih lagi waktu adik saya telepon, nggak tahu tiba-tibanya dia telepon. Dia telepon ke kantor dan dia bilang, apa kabar? Saya bilang, saya baik. Sekarang ini saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya nggak gaul-gaul lagi lah, nggak disko-disko lagi. Oh bagus dong. Iya saya ini belajar sekarang belajar ini ada guru yang ngajar saya. Dia bilang, hah? Bagus. Sama Ustadz siapa? Saya bilang, bukan Ustadz. Terus dia bilang, hah? Sama siapa? Saya bilang, ada pendeta. Dia teriak. Kaget kan? Kaget. Dia bilang, masuk Kristen atau enggak? Saya jawab lagi dengan nyantai. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Makin marah dia. Terus saya akhirnya mengakui bahwa saya terima Tuhannya orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Wah, ramai. Ramailah ditelepon ke Makassar. Tahu aja. Ditelepon ke Makassar. Terus heboh. Om-om saya, semua yang masih hidup. Dan sepupu-sepupu saya. Bahkan yang ya di Takala, di Jeneponto juga ramai. Karena saya menjadi Kristen. Lalu apa yang terjadi dengan sesudahnya? Saya harus ada 2 hal. Pertama saya dibuang. Yang kedua saya harus mati. Saya harus dibunuh. Jadi pada saat itu saya sangat takut. Bayangkan Bapak Ibu. Saya keluar setiap kemana. Saya ancang-ancang. Kalau ada yang liatin saya udah ancang-ancang saya langsung lari. Kenapa? Takut utusan-utusan mereka. Dan yang saya sangat takut waktu saya mau ambil anak saya. Karena anak saya harus pulang ambil. Oh Tuhan Yesus, saya bilang gimana ini? Nah, sorry, saya harus mundur sedikit. Saya lupa bahwa seminggu setelah saya terima Tuhan, saya dibaptis. Itu pun dibaptis setelah saya dibaptis, saya menggelepar. Karena dulu banyak ilmu kan yang saya pelajari. Ternyata walaupun kita udah nggak ngikutin ilmu itu tertanam di dalam diri kita. Dan hanya kuasa darah Yesus yang dapat mengubah, yang dapat membersihkan semua yang ada di dalam tubuh. Jadi waktu saya habis baptis, badan saya itu sakit semua karena saya menggelepar, tak. Wah, udah kayak apa? Nah, jadi bahkan ada badan saya yang biru-biru. Udah pulang ke Makassar. Sebelum saya pulang, saya itu selalu takut. Jadi saya nggak sering tinggal di situ. Saya sering nginep juga di rumah teman saya di Bintaro. Ini juga salah satu dipakai Tuhan penyelamat saya. Ya,
yang melindungi saya dipakai Tuhan. Itu kawan saya, salah satu model dan juga artis, Francisca Santa. Dia yang selalu bilang, udah, lu jangan di situ, udah cepetan. Pokoknya saya apapun, pakaian apa juga dinaikin di mobil, biar ember-ember saya yang basah yang mau dicuci, naik dicuci di tempat dia. Dari tempat dia saya harus berangkat kantor, waktu itu saya masih kerja. Waktu saya masih kerja, saya masih bisa pakai kendaraan kantor, dan akhirnya saya tidak dibolehkan. Saya nggak tahu kenapa. Terus kata teman saya, pakai aja mobil saya. Ya, saya pakai, lebih mahal lagi dong daripada kepala cabang. Ya saya bukan sombong, saya sombongin Tuhan Yesus minjemin mobil teman saya kan. Nah, sampai pada akhirnya saya harus ke Makassar. Ketakutan yang sangat dengan saya itu, di mana saya harus pulang, tapi saya harus ambil anak saya. Disitulah saya dapat dari ibunya, Ruby ini, saya dapat ayat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah, di sini jelas dikatakan, bahkan menolong, memegang tangan kanan Tuhan dan membawa kemenangan. Ada 3 yang di sini yang saya tangkap, bahwa Tuhan begitu baik. Dia menolong, memegang tangan kita, dan memberikan kemenangan. Dan itu terbukti. Saya pulang, saya karena takut naik pesawat, pulang naik kapal laut. Naik kapal laut ternyata ada maksud Tuhan di kamar itu, saya sekamar sama orang, saya bersaksi bagaimana Tuhan melawat saya. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu baik buat saya. Ini hanya bersaksi aja. Ya, tiba di Makassar, saya menyampaikan kepada tante saya, dengan sangat-sangat berat hati saya bawa anak saya pulang ke Jakarta. Ya, waktu itu anak saya sekolah di SMP bukan Atira, tapi dimasukkan SMP Muhammadiyah. Baru 6 bulan, belum sampai, saya udah bawa ke Jakarta. Siapa lagi yang Tuhan kirim menolong saya, melindungi saya, yang Tuhan pakai sebagai pagar untuk saya tuh bisa lolos dari kejaran keluarga saya. Ada sahabat saya itu, kita sudah lama dari SMP, kita sudah temenan, walaupun kita di lapangan juga musuh, tapi kita temenan. Itu Lish Oge, kakaknya Susi Oge. Dia bilang dia jemput dia, antar saya ke airport. Dia yang betul-betul bilang, pokoknya kamu cepat masuk, nggak usah lagi masuk ke dalam, langsung check in. Dan masuklah saya. List ini dari Jakarta kawan saya dipakai Tuhan, dari Makassar juga Tuhan pakai dia untuk melindungi saya. Dan sampai Jakarta pun saya juga tidak langsung ke tempat kos saya di rumahnya Siska ini. Apa yang terjadi waktu saya di sana? Anak saya pertama kali memberontak bahwa waktu saya mau pergi gereja, dia marah. Terus saya bilang, Tuhan, ini anak saya jangan sampai marah. Nggak biasanya ini anak saya kayak kesetanan begini. Tapi dengan doa akhirnya anak saya diam. Pergilah saya ibadah. Singkat cerita, saya kembali ke tempat saya di mana saya tinggal di rumah tempat kos saya itu. Kemudian tetap berjalan dengan baik, saya tetap bekerja. Semua teman-teman kantor saya sudah tidak suka dengan saya. Saya sudah disingkir. Bayangin.
Semua teman-teman gaul saya di luar juga tidak suka sama saya. Saya ditelepon, dikata-katain. Saya dibilangin bahwa saya tidak waras. Saya bilang, saya terima Yesus. Saya tidak dalam keadaan miskin loh. Saya masih kerja. Saya juga tidak dalam keadaan dekat dengan seseorang. Juga tidak karena sesuatu hal. No. Saya terima Yesus karena saya mencari kebenaran yang sebenarnya. Yang selalu di dalam saya setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah saya jalan yang benar. Sementara di firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sangat klop. Di mana mencari jalan kebenaran dan firman menyatakan akulah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah setelah saya menerima Yesus, kemudian saya berjalan mulus? Banyak tantangan. Setelah saya sungguh-sungguh dengan tulus menjadi pengikut Yesus, saya mulai sekolah. Belajar yang namanya SOM, Sekolah Orientasi Melayani. Setelah saya lulus SOM, saya sekolah lagi yang namanya SPMB. Karena saya ada di gereja yang besar pada saat itu. Saya ada di gereja Betani. Dan setelah itu saya menjadi aktivis di Betani. Saya menjadi pengerja. Dan mulailah saya ikut yang namanya Family Altar. Saya kaget waktu awal-awal ngelihat orang bahasa roh. Saya bilang, orang gila semua nih. Ini aliran sesat. Saya nggak tahu. Saya menganggap bahwa, yang namanya Kristen itu khusyuk, nggak ada kayak begitu gerudak-geruduk. Nggak ada. Tapi Bapak Ibu, saya terima baptisan Roh Kudus itu 2 bulan setelah saya terima Yesus. Di saat saya berdoa sendiri dan saya tidak dapat menurunkan tangan saya yang bergerak hampir 30 menit saya berdoa dan saya bahasa roh. Saya tidak ditumpang tangan oleh siapa-siapa. Dan saya bisa berbahasa roh pada saat itu. Jadi kalau saya pun setelah mengerti tentang bahasa roh, begitu ada yang macam-macam, saya keluarkan itu dan itu menolong saya. Karena bahasa roh yang membuat saya menguatkan, membangun iman saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak saya berjalan seperti biasa. Sekolah, saya masukkan sekolah di SMP. Masuk awal anak saya tercatat sebagai Muslim. Dan anak saya melihat perkembangan hidup saya yang berbeda dari yang sebelumnya. Anak saya yang kecil itu suka lihat saya pulang teler, ya. Pulang, aduh gimana. Terus dia lihat berubah. Mama udah nggak jalan lagi sama teman-temannya. Terus kerjanya kalau saya ke gereja, saya tidak pernah ngajak anak saya. No. Tidak pernah juga saya bercerita tentang Yesus. Saya ngikut-ngikutin aja tuh orang teman-teman saya. Saya cuma memperlihatkan bahwa Yesus ada dalam hidup saya. Jadi terhadap anak saya, setiap Jumat saya telepon dari kantor. Kamu sembahyang Jumat ya. Jangan lupa kamu mandi bersih, pakai baju yang rapi. Kamu duduk paling depan dan kamu sholat Jumat. Iya, Ma. Anak saya terus saya doakan dan saya didik dengan kasih. Walaupun saya tegas. A, saya bilang A, B, saya bilang B.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana sehingga anak saya ini juga menjadi pengikut Kristus tanpa saya injilin. Pada saat saya pulang gereja, dia melihat saya dan dia berkata langsung, "Mama, saya mau ikut seperti Mama." Mau ikut apa? Mama baru pulang ibadah. Enggak, saya mau menjadi pengikut Kristus seperti Mama. Anak saya langsung peluk dan saya berdoa. Kemudian hari Minggunya saya bawa ke gereja, didoakan. Seminggu kemudian dia dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi tekanan dari keluarga, tekanan dari teman-teman, dari sekitaran orang-orang yang memusuhi saya. Dan juga bagaimana anak saya menghadapi di sekolahnya. Saya ini juga tahu anak saya setelah dia kuliah baru menyampaikan ke saya. Di sekolahnya itu pada saat naik kelas 2 ada sweeping pendataan kembali murid. Masuklah gurunya ke dalam. Siapa yang Islam, siapa yang Kristen. Didata semua, ternyata pada saat disebut Kristen, anak saya angkat tangan. Teman saya bilang gini, turunin tangan kamu, jangan bercanda. Iya, saya udah Kristen. Hah? Kagetlah semua teman-temannya. Mulai saat itu anak saya dibully terus. Tapi dia tidak bercerita. Pantesan setelah tamat SMP dengan nilai yang bagus, masuk SMP negeri pun dia bisa. Tapi karena dia tidak mau dibully, dia tidak mau diolok-olok sama teman-temannya, dia bilang, "Mama, saya nggak mau di SMP negeri. SMA negeri, saya mau di swasta." Ya udah, terpaksa. Saya bilang, "Ada apa ini, nilainya bagus." "Enggak, saya nggak mau." Masuklah dia di swasta. Nanti setelah kuliah baru ngomong, "Kenapa saya nggak mau masuk?" Itu karena teman-teman saya jahat sama saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat bersyukur. Satu anugerah buat saya dan anak saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa kami diinjili oleh siapapun. Kami mencari kebenaran itu, kami mencari dengan tulus dan tidak ada sesuatu apapun, motivasi apapun, tidak. Kami mencari karena mencari kebenaran dari Yesus. Puji Tuhan, kami terus berjalan dengan baik. Dan akhirnya saya menjalani kehidupan dan saya katakan bahwa ini sudah tidak bisa lagi saya untuk bekerja di kantor karena semua sudah memusuhi saya. Teman-teman saya. Yang baik sama saya hanya teman-teman dekat yang memang tulus. Namun ada hal yang membuat saya sangat kecewa. Di saat saya sudah katakan saya pensiun dini, saya ikut PPS, tidak mau lanjut lagi untuk ikut masuk di Bank Mandiri. Saya mengundurkan diri. Saya sendiri yang minta ke kantor pusat untuk saya tidak ikut. Dan akhirnya disetujuin bahwa saya tidak masuk ke Bank Mandiri. Pensiunku ditunda dan setelah berapa tahun baru saya dapat pensiun. Namun sebelumnya saya dapat pesangon ini, pesangon saya juga ludes habis, termasuk kendaraan saya. Habis ludes. Saya katakan, Tuhan, kenapa begitu Tuhan harus melakukan hal ini kepada saya? Saya ketemu orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata tidak baik. Kami buat satu usaha, tapi ternyata usaha itu gagal total. Tapi sudahlah. Saya bilang, apa ini?
Saya nggak marah, cuman saya bilang. Di dalam firman-Nya Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Yes, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa yang terjadi dengan saya, Bapak Ibu? Saya harus anjlok. Saya harus down. Saya harus tidak punya apa-apa. Saya benar-benar di situ saya katakan, Tuhan, Engkau satu-satunya yang bisa nolong saya. Bayangkan, udah dibuang, udah tidak ada teman-teman. Juga yang namanya hamba-hamba Tuhan juga itu membuat saya kecewa. Pada saat itu saya katakan, saya mau berbalik menjadi Muslim. Saya bilang sama anak saya, Mama mau sekolah lagi, mau belajar sama Pak Kiai. Saya mau ke Al-Azhar sana, cari Kiai. Anak saya bilang, Mama kita kan udah dapat anugerah. Anak saya itu dipakai Tuhan juga. Mama sebagai atlet, kalau dapat medali emas, kemudian Mama berikan medalinya kepada orang, apakah Mama mau? Sekarang kita dapat anugerah. Kan kita harus menerima semua. Anak saya udah mulai aktif di bukan sekolah minggu, tapi sekolah yang mulai SMP gitu ya. Setiap ada ibadah minggu, dia ada khusus anak-anak SMP masuk di situ. Saya langsung bilang gini. Saya bilang gini, Tuhan, diingatkan Matius 11 ayat 28. Marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepada aku, maka aku akan memberikan kelegaan. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Hanya ini Matius 11 ayat 28. Saya bilang begini, kok ini enggak sinkron? Di satu sisi engkau mengatakan cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kenapa saya harus dihabisin juga sama teman? Oh Tuhan, saya nggak kuat. Lalu saya ketemu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini menyampaikan, kalau nggak salah hamba Tuhan itu pendetanya namanya Pak Simon. Ya. Dia menyampaikan ke saya bahwa di Kolose 3 ayat 23. Di Kolose 3, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini saya langsung udah lebih lega. Jadi waktu saya dipanggil oleh salah satu pejabatnya itu sekarang sudah meninggal. Begitu dia tahu saya menjadi pengikut Kristus, dia panggil saya, dia telepon saya dan dia bilang kamu khusus datang ke tempat saya. Saya datang, kenapa Pak? Dia bilang, berapa yang kamu punya? Kamu masih punya rumah di Makassar, nilainya berapa? Kamu punya apa semua sekarang? Kendaraan kamu dulu apa, berapa semua hitung. Saya akan berikan berlipat kali ganda. Asal kamu berbalik. Saya langsung bilang begini. Enggak. Saya bukan mencari itu. Saya tidak mencari. Saya masih bisa. Saya masih hidup, masih bisa mencari nafkah. Dia bilang, kamu tahu enggak?
Kamu sudah kafir. Memang dia intelek dan bahasanya juga baik. Tapi saya langsung jawab, Pak, yang namanya kafir itu kalau dia tidak bertuhan, kalau dia tidak punya senderan keimanan itu. Tapi mungkin karena dia tahan marah, langsung dia bilang, ya udah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya sangat-sangat terpukul dengan banyak. Saya ini nahan nangis nih. Jangan sampai saya nggak mau. Karena waktu saya di channelnya Bu Kety, saya nangis. Dan sekarang saya nggak mau nangis karena saya harus tangguh. All for Christ, wanita tangguh itu baru 2 bulan. Tuhan izinkan kami bersama teman-teman membentuk wanita tangguh. Jadi dalam hal apapun kami harus tangguh, harus kuat dan harus menang. Keluarga, teman, oke. Teman-teman yang Kristen, ada yang pura-pura baik. Pura-pura baik. Sangat. Tapi saya selalu ingat bahwa Kolose 3 ayat 23. Dan selalu ingat apa yang dikatakan Bapak saya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan pernah kamu membalas kejahatan itu. Doakan orang-orang yang membenci kamu. Bapak Ibu yang mengancam saya. Semua yang mau membunuh saya. Satu persatu meninggal. Saya berkali-kali dikasih santet sama kakak saya yang tertua lagi. Sebelum dia meninggal. Saya mau cerita. Bagaimana dia sebagai wakil keluarga. Awal pertama saya di sidang. Ya, saya di Makassar waktu itu ibu saya lagi sakit. Dan dia datang dan saya di sidang. Saya tidak cerita ini sepupu-sepupu saya nggak usah lah. Karena dia itu sidang, dia caranya intelek. Tapi waktu kakak saya, dia sidang pertama, dia bilang apa sama saya? Kamu tahu bahwa saya hanya tampar kamu. Hanya tampar. Dalam tempo 3 hari kamu mati. Saudara, saya di depan dia itu, saya hanya nangis. Nangis dan nangis terus. Nangis terus. Saya cuma bilang begini. Kenapa kamu jahat sama saya? Kenapa kamu begitu lakukan itu kepada saya? Saya tidak pernah meminta dari keluarga atau siapapun. Tidak. Termasuk kamu, pernahkah untuk biaya anak saya? Enggak. Saya berjuang sendiri. Tapi kenapa kamu dan keluarga lain begitu memusuhin saya? Lalu dia bilang, ini syirik. Kamu tahu, kami keluarga campur. Tapi semuanya masuk Islam. Saya bilang, ya. Itu kan beda. Dia begitu bilang gitu. Berdiri. Berdiri dan dia mau pukul saya begitu angkat tangannya. Tangannya kaku. Dia tidak bisa lakukan. Dia pegang tangannya sendiri dan dia turunkan. Dia langsung kaku tangannya. Mulai dari shoulder sampai ke bawah. Sini. Dari bahunya sampai ke bawah. Itu kaku. Itu yang pertama. Dan besokannya saya pamit sama ibu saya.
untuk balik ke Jakarta. Waktu itu saya datang sama anak saya. Karena ditelepon mama saya sedang sekarat. Sudah dihadapkan ke kiblat. Dia di Samarinda belum datang. Saya datang sama anak saya. Saya berlutut di depan ibu saya. Dan saya berdoa. Saya angkat pujian. Kemudian saya berdoa untuk ibu saya. Dan saya katakan, dan di dalam kamar itu, begitu banyak orang, majelis taklim. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya angkat pujian. Bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan itu terjadi, ibu saya sehat. Saya cuma katakan, mama masukin rumah sakit, cuma perlu infus. Itu terjadi. Dan besokannya itu kakak saya datang, saya disidang. Dan akhirnya besokan 2 hari kemudian saya berangkat. Saudaraku, saya banyak mengalami hal-hal yang sangat-sangat di luar dugaan. Begitu saya dikucilkan, tetapi Tuhan mengingatkan. Di Yohanes 16 ayat 1, kita disuruh bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Saudaraku, ini 2 ayat ini saya dapatkan bahwa bagaimana kami harus bertekun. Selain kami bertekun, juga jangan pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Selalu doakan. Jadi saya selalu mendoakan mereka yang jahat kepada saya, yang merancangkan pembunuhan kepada saya, selalu saya doakan. Dan aku juga selalu pegang. Dan jangan takut, aku menyertai engkau. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Hal-hal yang tidak engkau tahu, hal-hal yang tidak engkau paham. Saya sangat-sangat dikuatkan. Banyak-banyak sekali firman yang memberikan saya kekuatan bahwa saya harus hanya fokus kepada Yesus. Jangan pernah mendua hati. Fokus kepada Yesus, maka Yesus akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Katakan berseru. Jadi setiap saat kita disuruh berseru, mengatakan. Diingatkan juga Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ya, dunia membenci kamu, ingatlah, iya, mereka lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau kita dibenci, saya dibuang, dikucilkan, dibenci sama siapapun, Yesus sudah menyatakan itu. Tercatat di Alkitab. Jelas juga ini sambungannya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memiliki kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saya, saudara-saudaraku, semuanya kita dibenci karena kita bukan berasal dari dunia. Dan apa yang terjadi? Yesaya 55 ayat 8.
Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Setiap saya mau melakukan sesuatu, Tuhan tidak. Yang saya dapat itu, oh ternyata Tuhan kasih saya di sini. Kenapa ya? Saya harus menjadi instruktur Pilates. Saya yang tidak suka yang namanya Pilates, awalnya saya lihat, apaan sih ini? Inhale and exhale. Di saat-saat saya down, di saat-saat saya tidak berpengharapan, saya datang kepada Tuhan, berseru, dan dia bukakan jalan. Yang tadi, Yeremia 33 ayat 3. Pada saat malam saya ditelepon, ini benar rancanganku bukan rencana. Ditelepon oleh salah seorang teman. Dia menyatakan bahwa, apa kamu tahu Pilates? Ini dia tidak mau disebut namanya, senior saya. Lalu saya bilang belum. Saya datanglah ke tempat studio, lalu dia tunjukkan alat. Saya bilang, lah ini mah kecil. Secara saya atlet kan, dan kita sudah biasa dengan alat-alat gym. Juga saya juga udah biasa aerobik, udah biasa aduh segala macam. Lalu saya bilang, oke, saya ikut deh. Mulailah saya ikut dari situ. 2000 pertengahan ya 2004. Mau akhir 2004 saya ikut kurs. Kemudian 2005 kami mulai aktif mengajar dan sampai saat ini. Puji Tuhan, saya terpelihara oleh karena kemurahannya. Saya diajar sama masternya ini, Ibu Lili tahu, dan juga asistennya Pak Petrus, dia mengajarkan. Dan akhirnya saya sangat bersyukur bisa terus sampai detik ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka semua yang merancangkan pembunuhan? Bagaimana mereka yang selalu mengatakan bahwa aku kafir? Dia tidak tembus sebelum kakak saya ini meninggal. Dia tidak pernah tembus mengirimkan segala sesuatu ke saya. (2013) Lebaran saya pulang. Sebelum saya pulang saya telepon. Kan tiap Lebaran saya pulang. Tapi saya harus kucing-kucingan. Kalau ada si Jenggo ini, saya panggil dia Jenggo ini kakak saya yang laki. Pulang, saya nggak pulang. Nah, saya telepon kakak saya, dia bilang, oh dia nggak pulang. Ternyata dia udah sekongkol semua. Kakak saya yang tertua, yang kedua, sama dia, saya kan anak keempat. Bahwa dia nggak pulang. Ya, saya pulang lah. Saya pulang di hari Idul Fitri itu, saya duduk di kamar dengan mama saya lagi ngobrol. Tiba-tiba dia masuk karena saya nggak tahu pintu dari sebelah kiri, saya menghadap ke kanan mama saya. Dia pukul saya, dia habis-habisin saya, dia pukul banyak saya, dia hajar. Saya teriak-teriak, saudara. Secara kedagingan saya nggak bisa terima. Dan saat itu saya teriak mau lapor polisi, ibu saya minta jangan. Saya dikejar pakai golok. Saya lari. Dan saya lari dapat taksi. Itu juga dibantu sama adik saya yang lindungin. Dan akhirnya saya loloslah ke hotel. Secara kedagingan saya nggak bisa terima. Secara kedagingan saya nggak bisa terima. Sorry. Saya nangis di hotel, saya teriak-teriak. Sampai orang hotel ketok-ketok kamar saya. Dan saya bilang ini urusan keluarga.
Apa yang terjadi setelah saya dipukul? Tidak lama. Ya, memang sih karena dia di Samarinda, terus saya dengar bahwa istrinya sakit. Kemudian yang ini 2013 itu di tahun yang sama saya pulang lagi ke Makassar nengokin mama saya. Dia ada di rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit, karena saya minta tetap kalau mama sakit dia di VIP. Kenapa saya minta di VIP? Supaya saya tidurnya di situ. Saya nggak usah tidur di hotel. Nah, puji Tuhan, pada saat itu saya baru bisa berdua dengan mama saya. Di saat pagi-pagi mereka semua sudah pergi, ponakan saya sedang ngecek obat-obatan. Saya berdua sama mama saya, lalu saya telepon bagian administrasi, saya minta supaya mereka jangan datang kalau ada dokter. Saya minta 1 jam saya mau ngobrol sama ibu saya. Dan puji Tuhan, saya bisa menceritakan tentang siapa Yesus. Saat ibu saya itu duduk baik, saya bilang mama bisa terima. Dan saya ceritakan mamaku itu tidak pernah membenci saya. Setelah saya menceritakan siapa Yesus yang sebenarnya, apakah mama mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mama saya mau. Pada saat itu saya berdua. Saya langsung berikan hosti, kasih perjamuan, karena saya kemana-mana selalu bawa. Juga minyak urapan saya selalu bawa. Saya doain mamaku terima Tuhan. Tidak ada yang tahu, satupun. Jadi begitu selesai, amin, saya doain mamaku, pintu diketok. Ini baru saya buka. Kalau ada yang saya dengar, ya, mama 2014 awal, mamaku sudah dipanggil Tuhan. Itulah, selama saya terima Tuhan, baru kali itu saya boleh berdua dengan ibu saya. Selama ini selalu dikawal. Hotel, tidak boleh. Harus terus ada 2 atau 3 orang. Adik saya atau ponakan saya yang ikut. Tapi pada saat itu puji Tuhan, mamaku bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun memang pada akhirnya dia meninggal secara Muslim, tapi dia udah percaya. Saya sungguh luar biasa untuk apa namanya, mengikut Yesus, bahwa memang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, istri dari kakak saya akhirnya meninggal. Kakak saya itu yang dulunya dia jago kuasain karate walaupun dia tidak juara, karate, Black Panther, kungfu, silat. Bagaimana coba? Waktu dia pukul saya bagaimana coba? Dia seorang yang semuanya dia kuasai. Tapi akhirnya tidak mempan. Kristus yang ada di dalam diri kita tidak akan bisa mempan. Karena kita percaya roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. April 2021 dia meninggal. Jadi saya cuma mau bilang, jangan main-main sama anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan diberi kuasa. Anak-anak Tuhan tidak akan ditembus oleh apapun. Kita sangat dilindungi.
Jadi yang kakak pertama saya meninggal, kakak kedua meninggal, dan dia juga meninggal. Kalau kakak saya yang pertama, kedua perempuan ini, apakah dia berpura-pura baik atau gimana? Ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, saya cuman mau nyampaikan, dia yang ilmunya tinggi, dia juga tidak akan bisa karena ada Kristus dalam kita. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita harus kuat, kita harus tangguh, karena hanya bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana Pak Frankie? Iya. Apakah sudah waktu atau saya harus cabut? Saya Maafkan saya. sementara menikmati kesaksian Ibu luar biasa. Jika ada Ibu yang masih mau ditambahkan, mungkin sedikit bisa. Tetapi kalau memang sudah selesai juga, tidak apa-apa. Karena saya menikmati kesaksian yang sungguh memberikan saya edukasi. Silakan, Bu. Ya, saya Pak pernah juga kendaraan saya ditabrak. Ya, bagaimana perlindungan Tuhan? Motor itu saya udah hijau, saya belok. Motor itu nyelonong kayak setan. Nabrak pertama pintu depan. Terangkat dia nabrak lagi pintu kedua. Kiri. Dia terlempar, Pak. Mobil saya juga, aduh. Saya pada saat itu hanya teriak, Yesus! Bayangin. Dan puji Tuhan, orang itu tidak apa-apa. Saya cuma bilang, Pak, hati-hati. Saya ambil dia punya. Saya bukan mau bercerita bagaimana ya, karena ini hanya kasih Tuhan. Berapa yang you punya, saya cuma mau pegang. Saya mau masukin mobil saya. Setelah mobil saya selesai dibenerin, saya telepon you. Dan setelah mobil saya baik dan nanya yang saya pegang, ya dia tidak seberapa Pak. Kemudian saya telepon datang ke saya. Tanda kasih Yesus, Tuhan Yesus kepada dia, bukan saya loh Pak, bukan saya. Justru Roh Kudus menyampaikan kepada saya, berikan lebih lagi dari yang dia punya dulu, yang ada. Jadi saya memberikan, teman saya pada kaget, kok lu kasih lagi? Enggak apa-apa, bukan gue, ini duitnya Tuhan kok. Ya udah, dia sampai bilang, ibu, kok ini? Enggak apa-apa, Bapak saya bersyukur, Bapak enggak terjadi sesuatu aja, itu puji Tuhan. Itu saya teriak Yesus, Pak. Ya. Yesus. Saya dari Bandung, Pak. Udah mau dekat. Mobil saya udah tinggal 1 meter. Betapa kencangnya mobil di belakang saya. Ada truk di depan saya. Mobil saya itu seperti diangkat malaikat. Dipindahin ke depan truk. Dan itu mobil kencang. Baru saya sadar, itu malam. Baru saya sadar, yang sering di situ terjadi kecelakaan maut. Dan saya terlindungi. Saya juga tertidur, Pak. Lagi nyetir. Aduh, tertidur. Enak banget ini, mungkin beberapa detik. Nyenyak banget. Ada motor terparkir, ada 3. Orangnya mungkin ke depan itu mungkin sekitar 1 meteran lebih. Dia tinggalkan motornya. Begitu saya bapak, saya baru sadar, oh Tuhan saya nabrak, bangun. Dan saya mau dikepung kan, karena nabrak 3 motor. Kan mobil saya tidak terlampau gelap, transparan. Dilihat rambut saya pendek, saya waktu itu pakai jaket, sore-sore. Tapi pas, karena rambut saya kan pendek kan, terus
Pas dia lihat, ibu. Langsung turun, saya minta maaf sama mereka. Aduh, mobil juga bempernya udah kayak begini. Tapi ya udah, saya turun, saya bilang saya minta maaf. Saya memang tertidur. Ya udah, saya berikan dia sesuai permintaan. Permintaannya juga nggak banyak. Itulah bagaimana Tuhan melindungi. Bagaimana Tuhan begitu baik. Bagaimana Tuhan selalu beracara yang baik. Selama kita tulus, selama kita ikhlas kepada siapapun, kepada apapun, itu selalu membuahkan hasil, Pak. Amin. Membuatkan hasil yang baik. Karena itu yang saya rasakan. Jadi saya cuma bilang begini, juga sama anak saya, kita ketawa aja pagi-pagi. Saya bangun karena saya selama pandemik, saya suka bangunnya kalau ngajarnya saya misalnya agak telat, saya bangunnya agak siangan dikit, baru berdoa. Siangan bukan siangan banget, ya mungkin jam 7 tiba-tiba. Kalau saya ngajarnya itu jam 9, kalau ngajarnya jam 7, saya bangunnya ya jam 5-an berdoa. Tapi waktu meninggal kakak saya mengajar jam 9, tiba-tiba pagi-pagi saya udah lihat ada WhatsApp. Oh, innalillahi aja. You yang dulu mau bunuh saya, ternyata lu mati duluan. Kan? Jadi nyawa itu jangan main-main. Jangan mengandalkan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Amin. Ya. Ayat berikutnya, ayat 5. Ini ayat 5, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita, Pak, selalu mengandalkan kekuatan, kita hebat, kita siapa, merasa bahwa ini punyaku. Firman Tuhan, bukan saya loh, Pak, yang berkata, firman kan, terkutuk. Diberkatilah orang yang benar. Jadi saya selama ini saya mengandalkan Tuhan. Jadi lo mau bunuh gue, lo yang mati. Siapapun. Saya tidak pernah takut sama siapapun. Karena saya bersender kepada firman Tuhan. Saya hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu kiblat itu hanya satu arah. Sekarang kiblat kita kepada Yesus. Kita mau menghadap kemana aja, kita boleh. Dan selalu kita ikhlas. Selain kita ikhlas, suci hati kita, suci pikiran kita, suci perbuatan kita. Karena orang yang melihat kita. Maaf banget. Saya tidak ngejar siapapun. Tapi banyak yang membuat saya kecewa. Tapi Kolose 3 ayat 23 itu yang membuat saya harus bangkit. Bahwa gue gak peduli lo. Gue gak peduli siapa-siapa. Saya hanya lihat Yesusku. Yesusku yang dasar. Yesusku yang luar biasa. Amin. Dan tidak pernah kita membalas. Karena Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita pernah menuntut pembalasan. Karena ini sudah terjadi sama saya. Jadi udahlah, saya dengan keadaan saya seperti ini, saya sangat bersyukur Pak. Membesarkan anak saya juga itu tidak pernah merepotkan saya. Tidak pernah ada kata-kata,
keras. Anak saya itu terdidik dari muslimnya baik. Setelah menjadi pengikut Kristus juga lebih baik. Pada saat saya terus berdoa untuk anak saya, Tuhan biarlah anak saya yang laki ini, anak sulung, bisa diberkati di gereja. Dan itu terjadi. Walaupun tadinya ada usulan, udahlah, biasa-biasa aja lah, pemberkatan udah makan-makan, udah beres. Kan lo gak ada keluarga ini. Keluarga dalam Kristus. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolonglah saya. Dan puji Tuhan, satu lagi, bahwa itu firman Tuhan tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab hal-hal yang tidak engkau ketahui, hal-hal yang tidak engkau pahami. Di mana anak saya, sebelumnya, ya namanya anak laki, pacarnya berganti. Nah, sampai telat meritnya kan. Satu waktu anak saya pernah mau kawin dengan agama seberang. Saya cuma bilang begini, kamu pilih Tuhan Yesus atau kamu pilih pacar kamu? Mama cuma tanya itu. Akhirnya dia putusin bahwa tidak bisa. Saya hanya pilih Tuhanku. Karena perempuan itu minta kawin di luar negeri. Saya bilang enggak. Tidak ada kawin-kawin di luar negeri. Enggak ada. Kawin di sini, kawin di gereja di Jakarta. Dan puji Tuhan. Setelah Tuhan tetapkan dan mendapatkan istrinya yang sebelumnya juga tidak mengenal Kristus. Dia adalah orang pertama di dalam keluarganya yang terima Yesus. Dia dari Buddhis. Jadi waktu Pak, kami pemberkatan anak saya itu, adik-adik saya yang masih pro ke saya, ipar saya masih pro ke saya dari Makassar datang. Jadi papanya anak saya juga hadir karena bukan saya minta. Saya bilang kalau kamu memang papa kamu hadir silahkan, kamu yang hubungi. Memang kami tetap berteman, tapi bukan saya yang minta. Hanya anak saya dia hadir, istrinya juga hadir, anak-anaknya dari sana juga hadir. Jadi Pak, di dalam gereja itu, di mana Tuhan mempersatukan kasih Kristus dalam gereja, ada yang namanya Muslim, ada Buddhis, ada Kristiani, dan mereka semua mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, dukungan dana saudara dapat saudara salurkan di nomor rekening yang terdapat di layar saudara. Atas setiap partisipasinya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di bidang penginjilan dan di bidang pelayanan iman Kristen lainnya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.